fraud atau kecurangan. Nah, fraud adalah perbuatan curang atau penipuan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan. Biasanya tindakan fraud berupa pemalsuan atau manipulasi data yang dapat merugikan usaha. Secara harfiah, fraud adalah kata dalam bahasa Inggris yang berarti kecurangan. Tindakan kecurangan ini dilakukan dengan sengaja untuk menipu pihak yang terlibat dalam kerja sama. Nah, terdapat jenis-jenis fraud. Yang pertama ada korupsi. Nah, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara, masyarakat, atau perusahaan. Nah, terdapat contoh pada video di samping. Kedua ada penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset adalah tindakan yang melibatkan penggunaan aset perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, contoh dapat dilihat di samping. Manipulasi laporan keuangan adalah tindakan yang tidak sah atau tidak etis yang melibatkan pengubahan atau penyesatan data keuangan perusahaan untuk tujuan tertentu seperti meningkatkan laba, menyembunyikan kerugian, atau mempengaruhi keputusan investor atau kreditor. Yang keempat ada pencucian uang. Nah, pencucian uang adalah proses yang digunakan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti narkotika, terorisme, atau korupsi dengan cara memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan yang sah. Selanjutnya ada penggelapan dana. Nah, penggelapan dana adalah tindakan yang tidak sah atau tidak etis yang pengambilan atau penggunaan dana perusahaan atau organisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tanpa izin atau otorisasi yang sah. Nah, yang terakhir ada kecurangan pajak. Kecurangan pajak adalah tindakan yang tidak sah atau tidak etis yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajaknya. Selanjutnya ada fraud triangle. Nah, fraud triangle adalah sebuah konsep yang digunakan dalam audit untuk memahami mengapa penipuan atau kecurangan dapat terjadi di tempat kerja. Konsep ini kerap digunakan untuk membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang meruhi seseorang melakukan kecurangan. Fraud triangle juga sering disebut sebagai segitiga penipuan. Ini mengacu pada 3 komponen utama yang harus ada agar penipuan terjadi, yaitu tekanan, peluang, dan pembenaran atau rasionalisasi. Nah, yang pertama ada pressure atau tekanan. Nah, tekanan adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini biasa berasal dari masalah keuangan pribadi, target perusahaan yang tidak realistis, atau tuntutan dari atasan. Yang kedua ada peluang atau opportunity. Nah, peluang muncul ketika ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Jika perusahaan tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat, seseorang dapat dengan mudah memalsukan dokumen atau menyalahgunakan aset perusahaan. Nah, komponen yang terakhir ada pembenaran atau rationalization. Pembenaran atau rationalization adalah orang yang melakukan kecurangan biasanya merasa bahwa tindakan itu tidak akan diketahuan orang lain, bahkan mereka akan mencari cara alasan dan meyakinkan diri sendiri bahwa perbuatan itu tidak salah.